Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mati, Dibangkitkan, Hidup Baru. Dalam Roma 6 ayat 4-5 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, baptisan adalah lambang kematian. Orang yang dibaptis harus berani berkomitmen untuk meninggalkan semua perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Komitmen tersebut menunjukkan kesediaan mati bersama dengan Tuhan Yesus, mati terhadap dosa dan kesenangan dunia. Lalu kebangkitan dalam ayat tadi menunjuk kehidupan baru yang dijalani sekarang di bumi, bukan di balik kubur. Ini harus dipahami, saudara. Sebab orang percaya memandang bahwa dirinya mati bersama Yesus di kayu salib, selanjutnya selalu hidup dalam kesadaran dan penghayatan bahwa dirinya sudah hidup dalam kehidupan yang baru. Padahal kehidupan baru tidak diberikan secara mistis atau otomatis, tetapi berlangsung melalui sebuah proses di mana seseorang bersedia berkomitmen dengan tekad bulat meninggalkan cara hidupnya yang lama, kemudian berjuang untuk mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Terkait dengan ini, Paulus juga mengatakan agar kita sendiri yang menanggalkan manusia lama. Jadi bukan Tuhan dan juga bukan orang lain yang bisa menanggalkan manusia lama kita, tapi kita sendiri. Dalam Efesus 4 ayat 21-24, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sangat jelas bahwa hidup baru bisa kita peroleh melalui satu proses panjang. Di sini Roh Kudus menolong kita untuk masuk proses yang bertahap dalam perjalanan waktu, bukan sesuatu yang akan kita alami secara instan, bukan sekejap dan otomatis. Sepanjang hidup kita adalah perjalanan perjuangan, sejatinya begitu, untuk terus-menerus mengalami satu perubahan.
Ini yang jarang disadari orang percaya, sehingga mereka dari hari ke hari hidupnya sama, tidak menunjukkan perubahan. Padahal hidup baru sejatinya perubahan seluruh perilaku dalam hal ini dimulai dari sikap batiniahnya yang kemudian akan memancar atau terekspresi, terperagakan dalam semua tindakan yang kelihatan, baik itu dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan sikap hati. Kalau hidup baru hanya ditandai dengan hal-hal lahiriah, maka keselamatan yang benar belum atau tidak berlangsung atau tidak terjadi dalam kehidupan seseorang. Sikap batiniah yang harus dimiliki orang percaya adalah komitmen untuk hidup tidak bercacat cela dan tidak bercela. Kesadaran dan pernyataan bahwa kita sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus meneguhkan bahwa manusia lama kita disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Roma 6 ayat 6 menuliskan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi, pengetahuan tentang kematian bersama Tuhan itu bukanlah perenungan dari sebuah kajian teologi atau pengetahuan, tetapi lebih mengarah kepada pengalaman real, pengalaman nyata yang dialami orang percaya yang serius mau memasuki proses kematiannya. Sebab mati atas segala dosa itu sakit, saudara. Nah, tetapi hal ini membawa seseorang pada pengalaman hilangnya kuasa dosa dalam tubuhnya, sehingga kematiannya itu membawa kepada kebangkitan dan hidup baru, hidup di dalam Kristus, yang artinya hidup dalam kehendak dan rencananya, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah perenungan kita pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.